Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah pengajian kitab hikam yang saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu nanti untuk mengkaji kembali tentang kitab hikam karangan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Tapi saya agak takut ngaji pagi ini, karena jamaah putri ini jauh lebih banyak dari yang putra. Biasanya yang putra itu jauh lebih banyak dari yang putri. Kalau pakai hadis tanda-tanda hari kiamat, ini menjadi salah satu tanda yang sangat autentik bahwa di akhir zaman itu, kata Rasulullah, jumlah perempuan itu lebih banyak. Jadi yang belum menikah cepat-cepat menikah, nanti kamu nggak kedapetan suami, terpaksa dipoligami. Karena jumlah laki-laki hari ini itu jauh lebih sedikit daripada jumlah yang putri. Apapun rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita pernah mengaji kitab hikam itu hampir 2 tahun. Seingat saya baru sampai pada hikmah yang ke-15. Kita ini ketika mengkaji kitab seperti kitab hikam, itu sebenarnya kita sedang mempelajari ilmu luhur. Ilmu yang luar biasa, yang sering kita kenal dengan ilmu at-tasawuf. Tasawuf itu dari bahasa Arab yang mengandung kata astofa, kebersihan. Jadi tanda-tandanya orang itu sufi kalau hatinya bersih. Jadi kalau hatinya tidak bersih, tapi sering ngaji tasawuf, itu belum jadi sufi pakai shot. Itu masih jadi sufi pakai sa. Ya. Jadi kayak asli itu ada yang pakai shot, ada yang pakai sin, ada yang pakai sa. Ya. Asli itu tidak enak terdengar. Yang enak itu adalah asli yang pakai shot. Maka tasawuf itu secara umum kata ulama bertujuan untuk melakukan pembersihan hati. Secara substansi, hati itu akan bersih kalau dia selalu memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering hatinya kotor. Itu yang karena yang kita pandang itu bukan Allah. Yang kita pandang itu materi. Kalau dapat uang, katanya Allah baik. Kalau dapat penyakit, katanya Allah tidak baik. Itu hatinya tidak bersih. Kita lupa bahwa yang memberi kita rezeki berupa uang, itu adalah Tuhan yang sama yang memberi kita penyakit. Yang memberi kita misalnya kedamaian, itu juga yang memberikan kita rasa galau dan kecemasan. Bukankah kita baca di dalam Al-Quran, huwallazi adhaka wa abka. Yang membuat kita tertawa itu Allah. Dan yang membuat kita menangis itu hakikatnya adalah siapa itu? Allah. Maka tasawuf itu secara umum, substansinya itu adalah mematikan kita. Kita ini kita matikan di dalam diri kita. Kemauan kita, keinginan kita, skenario kita, bayangan kita. Apa yang selama ini ada di dalam pikiran kita, itu kita matikan. Kemudian kita hidupkan Allah di dalam. Jadi kalau orang sudah sampai di situ, itu hidupnya tidak ada yang sedih. Karena yang dia hidupkan adalah siapa itu? Allah. Cinta misalnya.
Orang kalau bercinta, itu dalam benaknya itu, cinta itu memeluk. Kan begitu. Kan tidak ada orang jatuh cinta terus tinju, itu kan nggak ada. Kamu pernah lihat nggak pasangan itu silat atas nama apa itu? Cinta, nggak ada. Cinta itu dalam bayangan manusia, itu adalah memeluk. Kalau yang dihidupkan itu dirinya. Tapi kalau yang dihidupkan itu Allah, maka dia pernah dalam satu hidup memaknai cinta itu bukan memeluk. Tapi cinta itu justru melepas dan melempar. Contohnya siapa? Ibunya Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa itu mau diselamatkan oleh Allah. Kan tahu ceritanya anak-anakku. Saya sudah sering banget cerita ini di Darul Rahman. Ketika Nabi Musa mau diselamatkan oleh Allah. Itu kan malaikat Jibril buat apa ini? Perjanjian sama ibunya Nabi Musa. Disampaikan kepada ibunya Nabi Musa. Kalau engkau ingin selamat anak ini dari kejaran Fir'aun, hidup tidak mati, syaratnya ada. Lempar kemana itu? Ke sungai. Kalau dilempar ke sungai, kata malaikat Jibril, saya ini bawa SK dari Allah. Inna ja'iluhu inna radduhu wa ja'iluhu minal mursalin. Kata malaikat Jibril, asal kamu buang, kayak janji, kata malaikat Jibril, akan mengembalikan. Bukan sekedar kembali loh. Waja'iluhu minal mursalin, bonusnya jadi apa itu? Jadi nabi. Itu sama Allah. Kasih tahu Jibril, buang. Kalau dibuang, jadi nabi. Nah ini karena yang dilihat Allah, dibuang, dilepas. Atas nama cinta. Kalau yang dilihat dirinya sendiri, Ibu Musa hari ini, mungkin protes dia. Apa Jibril? Anak saya mau jadi apa ini? Nabi. Syaratnya apa? Diselamatkan oleh Allah dengan cara dibuang ke sungai. Mungkin orang akan tanya, Jibril, kamu malaikat cap apa? Gitu. Ya. Malaikat cap apa ini? Mau menyelamatkan Nabi kok harus diapakan itu? Dibuang. Belain Jibril. Bikin aksi bela Nabi. Gitu loh. Harus bisa malaikat Jibril kok. Tapi agama mengajarkan loh. Kadang-kadang cinta itu tidak memeluk. Cinta itu tidak mendekap. Tapi cinta itu melepas dan merelakan. Itu kalau dia menghidupkan siapa itu? Allah. Jadi tasawuf itu, kalau soal pengertiannya, definisinya, itu tanya sama Mahfud selesai. Ya. Itu ada banyak 1000 definisi. Tapi intinya, jangan sampai orang itu paham, mengerti dan hafal definisinya saja, tapi dia tidak tahu substansi dari definisi itu apa. Ada banyak orang belajar fikih, tapi hukumnya tidak mau berubah-ubah. Padahal definisi fikih itu secara bahasa, secara sederhana, itu al-fahmu, memahami. Ketika orang memahami sesuatu, yang sesuatu itu berubah-ubah, maka hukumnya harus apa itu? Berubah. Karena itu namanya dia apa itu? Dia paham. Tapi kalau dia tidak paham, itu kadang-kadang fikihnya itu pakem betul. Ya, tidak berubah-ubah gitu. Ya, pokoknya begini. Dalam kitab seperti itu. Yang mungkin kondisi kehidupannya sudah apa itu? Berbeda. Itu tandanya orang hafal definisi fikih, tetapi tidak mengerti substansi untuk apa ilmu ini dipelajari. Ada banyak orang paham usulul fiqhi, tapi kemudian dia tidak bisa menjawab hukum dengan tantangan baru, dengan kondisi yang baru. Dia selalu mengatakan pokoknya guru saya dulu begini, kitabnya seperti ini, apapun yang terjadi ya harus begitu. Bayangin, kalau itu terjadi, ya repot. Kenapa? Hukum dunia ini, kondisi ini sudah apa ini? Berubah. Ada orang misalnya, Jumatan di Jakarta itu ragu terus. Kenapa? Karena syarat Jumat itu harus di masjid jami. Lihat nih. Sekarang saya di masjid basement. Bayangin ya. Di masjid apa itu? Basement. Masjidnya itu cuman yuqamu yaumal jum'ah. Ya, ba'da ada isolatil jum'ah asbah parkiran itu masjid. Gitu loh.
Ini bahasa Ar-Rahman, kaifa haza, kan gitu. Ayu fiqhin haza. Terus dia mau nggak bisa, nggak sah. Semua orang habis sholat disuruh i'adah. Dengan sholat apa ini? Zuhur. Anda mau ngambil hati-hati itu sah. Tapi itu untuk diri apa ini? Sendiri. Ketika kondisi berubah, dia gunakan fikih tadi. Dia pakai ilmu namanya usulul fiqhi. Limadha udifal aslu ilal fiqhi. Fa asbah hadzal ilmu namanya usulul fiqhi. Oh, ini dari kata-kata aslun ada kata-kata fiqhun. Udifat hadhil kalimatu ta'ni al-asal ini diidofahkan kepada fikih supaya ilmu ini berkhidmat kepada fikih, berkhidmat kepada pemahaman kita yang harus hidup sesuai dengan tantangan apa ini zaman. Nah, jadi belajar tasawuf itu intinya menghidupkan siapa itu? Allah. Maka orang sufi itu tidak pernah kecewa sama Allah tuh, tidak pernah. Kalau kita ngaji kadang kecewa. Begitu pulang ngaji sendalnya hilang, gitu ya. Ya nauzubillah, motornya hilang. Itu wah, gua kapok ngaji. Kenapa? Gua ngaji takarrub kepada Allah, sendal malah apa itu? Hilang. Itu enggak sufi. Kalau sufi itu yang penting kita matikan diri kita di dalam diri kita dan kita hidupkan Allah. Kita hidupkan diri kita di dalam Allah, artinya di dalam semua yang menjadi kuasa Allah, di dalam semua yang menjadi keputusan dan kepastian Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Sufi itu menyalakan target ilahiyah dalam semua aktivitas duniawi. Kita ini kan hidup selalu dikatakan ini duniawi, ini ukhrawi, ini dunia, ini akhirat. Padahal secara kasat mata zahir sama. Ngaji ini butuh dunia. Speaker, dunia ini. Belinya pakai apa? Pakai duit. Saya ngajar tuh pakai baju. Baju ini kemarin saya beli pakai uang loh. Tidak saya beli pakai sholawat. Ya, ini nggak ada. Terus saya bawa tukang baju, saya mau beli baju ini untuk apa Pak? Untuk dipakai ngaji. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim, nggak ada. Gitu. Saya beli Samsung untuk nyatet banyak hal, kan pakai apa itu? Pakai uang. Masa bisa pakai sholawat fatih gitu? Oh, tokonya masih ditutup. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatih. Gitu. Supaya apa ini? Terbuka pintunya, terbuka hatinya, kan enggak. Ini kan dunia. Minuman, kopi, itu dunia loh. Dipakai ngaji hari ini jadi akhirat. Dipakai nunggu sepak bola semalam, ya, Belanda menang apa kalah, kan gitu kan? Amerika kayak apa posisinya, Argentina kayak apa posisinya, jadi dunia. Tapi kalau kopi kita pakai untuk apa itu? Untuk ngaji. Jadi apa itu? Jadi akhirat. Maka di sini ya hadirin sekalian, inti dari tasawuf itu. Ya, kita matikan diri kita matikan semua ambisi yang mungkin terlihat baik dalam pandangan mata kita. Itu yang dulu kita ngaji, masih ingat kan? Arih nafsaka minat tadbir itu. Yang kemudian populer. Orang yang paling berbahagia itu adalah orang yang mampu mengatur dirinya untuk tidak mengatur Allah. Orang yang paling bahagia itu adalah orang yang bisa berdamai dengan takdir dan selalu memandang takdir sebagai karunia teragung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu intinya. Kita ini kan tidak bisa kayak gitu. Sering ngatur Allah itu, sering ngatur Allah. Ya, ngaji ke Darur Rahman sini, misalnya Sifatur Rahman. Ya, ngajinya masih naik angkot misalnya, atau naik Scoopy, masih naik Scoopy. Ya, tahu-tahu temannya yang jauh lebih junior, ya, yang jauh lebih tidak terkenal, yang dulu di pondok sering dibully, tahu-tahu naik Yamaha NMAX misalnya. Kata dia, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan hambamu yang baik-baik. Saya tanya, apa man yang baik-baik? Yaitu Yamaha NMAX, kalau bisa yang warnanya kopi susu gitu. Ya dia itu kan namanya ngatur Allah. Semenjak kapan fid dunya hasanah itu artinya Yamaha? Semenjak kapan fid dunya hasanah itu jadi presiden? Semenjak kapan? Oh iya betul. Ya, nggak boleh orang itu matikan. Keinginan itu kadang-kadang, ya saya dulu tuh kepengen jadi pilot loh. Kepengen jadi pilot. Makanya anak saya kedua tuh nurun saya itu suka ilmu navigasi itu, ilmu dirgantara itu, karena saya dulu kepengen jadi pilot.
Kepengen betul saya jadi pilot. Kan gagah tuh. Semua ada di bawah, saya di atas gitu loh. Dan kalau saya macam-macam, semua penumpang takut loh. Kalau kamu naik bajai, supir bajainya macam-macam, kamu berani, bang berhenti bang, gitu kan? Macam-macam gue turun nih. Pesawat mana bisa? Ya kan? Saya di atas, ya kan? Saya jadi pilot, terus mau nyalon DPD gitu. Sama semua penumpang kumpulkan KTP-nya buat saya. Enggak mau. Gue turun nih dari pesawat gitu kan. Itu kan hebat banget. Tapi kadang-kadang waktu pandemi, saya berpikir, alhamdulillah saya nggak jadi pilot. Ada pilot jadi jualan roti. Gitu. Kenapa? Karena nggak terbang-terbang gitu. Penghasilannya habis. Saya pikir, oh jangan-jangan Allah itu tidak menjadikan saya pilot karena Allah tahu mau ada COVID gitu. Iya kan? Dan hidup tuh enakan saya dari pilot. Ya, pilot itu pergi keluar itu mau terbang itu pasti bawa uang. Kalau saya naik pesawat tuh nggak pernah bawa uang. Pulangnya malah bawa uang saya. Ya, berangkatnya nggak pernah bawa apa itu, bawa uang. Saya nggak pernah berangkat naik pesawat tuh bawa uang, nggak pernah. Karena saya tahu nanti baliknya saya pasti, insya Allah sih, tapi insya Allah pasti bawa uang gitu. Ya itu kalau dipikir-pikir, itu kan betul-betul kuasanya siapa itu? Allah. Kuasa Allah itu luar biasa, maka matikan. Orang kalau sudah sofa, itu matikan ambisi, hawa nafsu yang berlebihan, keinginan buat A, B, C, D, D. Tapi bukan berarti tidak bekerja. Tapi kemudian membatasi suara yang bergema di dalam hati itu untuk tunduk bahwa pada akhirnya segala daya upaya, ikhtiar dan doa yang saya kerjakan itu pasti bermuara kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena nggak ngaji 2 tahun ini, di-refresh dulu nih 15 hikmah ini harus diingat dalam satu view global sehingga nanti orang itu ingat. Itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian poin yang selanjutnya, kalau ngaji hikam itu orang akan terbebas dari tasawuf yang aneh-aneh. Orang ngaji tasawuf itu sering kadang-kadang merasa sudah sampai pada derajat hakikat. Kan banyak tuh orang. Kalau sudah ilmunya syariat, tarekat, makrifat, enggak sholat. Enggak sholat. Terus Fatur Rahman ngelihat saya itu, enggak sholat. Nanya Fatur Rahman, Gus, kok enggak sholat? Wah, enggak level man. Bukan makomente ikut saya. Itu sering orang begitu. Itu orang sering seolah-olah 3 jalan ini itu dibeda-bedakan. Orang sering mengartikan ada ilmu lahir, ada ilmu batin, ada syariat, ada makrifat. Nah itu kan nggak usah ngatur Allah itu. Datang minuman ini. Ini kalau kita pikir-pikir, ini penting ngaji hikam itu. Karena kita sering sekali loh kemudian terjebak kepada paradigma atau pemahaman yang mungkin diterima selama ini karena kekurangtahuan kita, kekurangdalaman kita ketika mempelajari itu. Maka ada orang mengatakan, oh itu ilmunya ilmu lahiriah itu. Kalau saya batiniah. Oh itu baru tahap syariat. Kalau saya sudah tahap apa itu? Makrifat. Dia lupa bahwa syariat itu jembatan untuk menuju makrifat. Bahwa ilmu lahiriah itu jembatan loh untuk menuju ilmu batiniah. Kedua-duanya itu kayak jembatan. Pernah lihat jembatan kan? Jembatan itu penting. Tapi daratan yang dipasang untuk kakinya jembatan itu lebih penting. Karena jembatan tuh nggak bisa ngambang gitu loh. Oh, misalnya 2 pulau. Kan mesti ujungnya nginjek ini, ujung ini nginjek itu. Kalau nanti ini injekannya lepas, ya runtuh jembatan. Sama toh. Orang sering bilang, hakikat yang paling penting itu ikhlas. Lah kita tahu dari mana ikhlas kalau tidak pernah sholat? Tahu dari mana ikhlas kalau tidak pernah puasa? Bisa ngerti ikhlas kalau nggak pernah sedekah itu gimana? Maka orang kan sekarang itu unik. Ya, yang satu sedekah tapi tidak ikhlas. Yang satu ikhlas miskin, tidak pernah sedekah dia. Kan begitu toh? Enggak begitu. Agama bilang jangan ikhlas tapi tidak pakai apa ini? Sedekah.
Saya mukhlis, enggak sholat. Dari mana tahu? Kalau dia mukhlis, enggak sholat. Dari mana tahu dia mukhlis kalau dia enggak pernah sedekah? Tapi juga jangan sedekah tanpa apa itu? Ikhlas. Nah, itu sebetulnya gambaran secara utama ya tentang apa itu? Tentang ilmu tasawuf. Ya, jadi tasawuf itu nanti ya teman-teman sekalian itu tidak pernah memisahkan antara yang namanya syariat dengan hakikat. Dia akan sampai ke sini, ini jembatannya. Jembatannya diamalkan, jembatannya dikuatkan, dia akan sampai. Tapi kalau jembatannya ditinggal, ya sesat. Sesat. Orang merasa saya ini sudah makom makrifat, enggak sholat. Ya makrifat mana Anda dengan Nabi? Ya, Nabi itu tetap apa itu? Tetap sholat. Ini penting. Karena itu tadi, kita belajar tasawuf itu untuk menghidupkan Allah. Bukan untuk apa ini? Kesombongan. Kita ini kan enggak. Begitu ngaji tasawuf kepengen punya keramat. Itu biasa itu. Kalau ngaji fikih itu aneh. Aneh Ustaz Rahmat. Kalau orang ngaji fikih itu enggak pernah kepikiran punya karomah. Tapi kalau sudah ngaji tasawuf, itu yang ditunggu-tunggu keramat. Saya ini udah baca Ihya 10 tahun. Karomahnya apa ya? Gitu. Karena kita tidak menghidupkan siapa itu? Allah. Makanya kalau orang menghidupkan Allah, itu menjadi apa ini? Menjadi bersih hatinya. Tidak mudah mengagumi orang secara berlebihan. Tidak pula merendahkan orang karena kelebihan keistimewaan yang tidak Allah berikan kepada orang itu dan diberikan kepada orang lain. Saya sering bilang kan sama teman-teman di sini, ada banyak orang mengidentifikasikan karomah itu dengan asyuhrah misalnya, kemasyhuran. Oh tandanya wali itu keramat, kuburannya diapakan itu? Diziarahi ramai. Itu pasti karomah, belum tentu. Berkaromah iya mungkin. Ada orang kuburannya diziarahi, ada orang namanya itu diangkat sama Allah masyhur. Nggak ada yang nggak tahu di TikTok, ya kan? Semuanya tahu. Ya, di TikTok ada dia, di Instagram ada dia, di Facebook ada dia, masyhur banget. Kalau dia ngomong sesuatu pagi itu langsung berderet itu di medsos. Kita buka TikTok isinya ini, kita buka syuhrah. Bisa jadi itu karomah. Tapi bisa jadi itu juga ihana. Bisa jadi itu juga istidrat. Ada banyak orang lain. Saya paling sering cerita. Mudah-mudahan kita nanti jamaah pengajian hikam bisa tur ke Maroko misalnya. Ya. Kita lihatlah kuburan Ibnu Ajurrum itu. Yang ngarang kitab Jurumiyah. Kuburannya itu sederhana. Saya diceritain Irfan PM itu. Karena pernah ke Maroko. Kuburannya itu sederhana. Bahkan la yuzar. Tidak diapakan itu, tidak diziarahi. Pertanyaannya, apa pengarang kitab Jurumiyah itu tidak karomah? Sementara semua pesantren itu pasti belajar Jurumiyah. Ya tidak tahu, ada juga sih pesantren sekarang tidak ngaji Jurumiyah, ada gitu. Tapi kan secara tradisi, kalau santri tidak tahu Jurumiyah, tidak tahu Alfiyah itu, keramatnya itu kurang. Ya. Tapi kalau santri bisa ngomong Alfiyah sedikit doang, walaupun kalamuna lafzun mufidun kastaqim depan jemaah, itu jemaah terpukau. Subhanallah. Padahal itu awwalu baitin wa akhiruhu walladhi hafidhahu. Cuman itu yang dihafal. Tapi itu membawa apa itu? Karomah. Lu banyak dulu teman-teman saya waktu kuliah itu takut sama saya. Itu karena dia tahu di Darul Rahman belajar Alfiyah. Ya kan? Padahal Alfiyah itu kelihatannya 1000. Hafalnya mungkin 5. Tapi 5 itu memang Alfiyah itu membawa karomah. Wasman atat wa kunyatan wa laqaba. Saya nerangkan hadis begitu. Di depan orang, saya pernah loh ngaji di masjid. Itu yang jamaahnya 90% tuh musuhin saya. Gitu loh. Musuhin saya. Ya, model-model Islam yang suka protes itu, ya. Islam Protestan tuh ya, ada orang tahlilan protes, ada orang maulid protes. Tapi enggak tahu anehnya undang saya. Begitu saya masuk ke masjid itu, semua orang itu memusuhi saya, mukanya itu nunggu apa yang salah dari mulut saya untuk kemudian saya digunting di situ antara tasruh lihadzal maqam, maunya begitu. Tapi karomahnya Alfiyah itu luar biasa. Saya baca hadis itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu dalam tradisi ilmu nahwu disebut dengan kunyah. Orang Arab itu kasih nama orang itu ada 3. Yang pertama ismun, yang kedua kunyah, yang ketiga lakob. Saya jelasin semua.
Cara nulisnya gimana? Pakai alfiyah. Wasman atat wa kunyatan wa laqaba wa akhiran da'in siwahu sohiba. Itu semesti diem semua. Diem. Saya kan ya bukan penceramah lama lah. Tapi kan sudah cukup lah. Jadi saya muka-muka tahu kok. Ini muka senang sama saya. Ini muka rada kurang senang. Oh ini tenang ngajinya. Oh ini gak tenang. Itu pasti dengan pengalaman. Begitu saya nyebut bait-bait alfiyah itu, saya merasa kalau hati mereka itu badaat, ya, mulai untuk apa ini? Terkesima dan mulai memberikan simpati kepada saya. Mungkin dia pikir selama ini dia nggak pernah tahu kalau Abu Hurairah itu kunyah, gitu. Dia taunya Abu Hurairah itu isim dan dia nggak tahu caranya betul. Bisa. Itu luar biasa. Itu karomahnya alfiyah. Asal ngapalin alfiyah 5 aja. Itu bisa membuat mati orang. Ya. Begitu kamu debat fikih, keluarkan alfiyah. Masya Allah. Diem. Itu karomah. Ya. Anak Darrahman ada lagi karomahnya itu. Ya. Memaknai hadis. Ya. Memaknai mahfudzat. Katanya itu bisa dipakai untuk cinta. Ya. Uhibbuki minal mahdi ila lahdi. Itu lain lagi. itu lain lagi. Gitu, ya. Tapi itu kalau kita pikir, itu kan karomah. Tahu karomah? Artinya apa? Alfiyah itu Ibnu Malik. Makamnya di Damaskus itu nggak rame-rame amat. Muridnya itu juga nggak banyak. Mau baca nanti dalam manaqibnya. Ya, ibarat orang sekarang tuh followersnya sedikit itu Ibnu Malik. Tapi siapa yang tidak kenal Alfiyah? Banyak. Orang ngarang kitab Alfiyah itu banyak. Tapi kalau disebut Alfiyah, Imam Suyuti punya Alfiyah itu. Tapi kalau sudah disebut Alfiyah, konotasinya mesti sama siapa itu? Ibnu Malik. Maka ketika Ibnu Malik ngomong fa'iqatan Alfiyah tabni mu'ti, beliau itu sebenarnya tidak salah banget. Karena ini memang yang luar biasa. Itu namanya karomah. Jadi karomah itu ketika Anda dijadikan ustadz di pojokan kampung, itu bukan berarti Allah tidak sayang. Mungkin Allah sayang sehingga Anda bisa konsentrasi ngajar masyarakat terbebas dari capres-capres itu. Gitu. Kalau orang kayak saya itu kan sudah mulai galau. Kenapa galau? Hadir di maulid. Di maulid Nabi itu. Kadang-kadang nama capres yang masih 2 tahun lagi itu disebut lebih banyak dan lebih sering dari nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya berhadapan dengan orang kayak gitu. Tapi kalau kamu kan enak, ya seandainya kamu ada ustadz tuh, kamu jadi ustadz di pinggiran Jakarta di atas gunung misalnya, mungkin bisa hatam ngajar tafsir Jalalain. Orang kayak saya untuk hatam tafsir Jalalain itu butuh mukjizat. Ya, karena apa? Karena saya orangnya suka jalan-jalan gitu loh. Muridnya disuruh ngaji tafsir Jalalain, ustadznya jalan-jalan. Akhirnya yang terjadi muridnya ngambil jalan lain gitu loh. Ya, itu kan menunjukkan apa itu? Iya, ketika saya didudukkan oleh Allah di satu makom, ya hidupkan itu. Nah, itu adalah hakikat tasawuf. Oleh karena itu, orang ketika belajar tasawuf itu, ketika dia yang dilihat itu Allah, maka dia harus berperilaku dan memiliki filosofi itu seperti bumi. Bumi yang kita duduki ini, itu menerima semua kotoran yang dicampakkan. Ya, ayo, pernah nggak Anda buang sampah ditolak sama bumi? Nggak pernah. Kalau jenazah ditolak bumi ada itu di sinetron Indosiar. itu ada ya. Saya nggak nutup pengetahuan Anda lah ya. Jadi kalau ada jenazah ditolak bumi itu ada. Ada dulu majalah merah apa ya namanya ya? Hidayah. Nah, itu. Rupanya pelanggan Pak Roman. Itu ada majalah apa itu? Hidayah. Judulnya jenazah ditolak bumi. Itu saya heran itu. Sumbernya dari mana? Karena sependek saya ngaji tasawuf, sufi itu harus kayak bumi kata ulama. Bumi itu apa? Menerima semua kotoran. Kotoran yang kita buang ke bumi itu. Bumi nggak ada apa itu. Nolak. Makanya pesantren itu nggak boleh nolak santri. Nggak boleh. Wah ini santrinya tatoan. Nggak boleh. Jadi kalau kiai itu sudah sufi, temennya itu aneh-aneh. Maka kamu kalau nanti ngelihat teman saya aneh-aneh, sufi ini. Sufi ini. Karena dia bumi itu, kotoran yang ada itu dibuang semuanya. Bumi itu tidak pernah menolak. Maka Anda bisa lihat, dulu semua kiai yang kemudian membangun agama ini, itu tidak pernah memilah dan memilih orang.
Tidak pernah mau membaca orang itu dari aspek lahiriahnya. Beda dengan kita kan. Ada teman maulidan pakai tato. Ih, tatoan, muludan. Tapi kalau orang sufi, bagus. Masih mau maulid. Kalau orang ditanya, orang sering nanya, Ustaz, apa hukumnya? Orang pakai tato tapi sholat. Saya tanya, kurang baik apa orang sholat pakai tato? Iya kan? Anda jangan lihat Anda yang santri, yang hafal simtud duror, yang hafal burda. Jangan lihat itu. Lihat di sebelah sana itu. Yang jauh lebih brengsek, yang jauh lebih rusak. Ini di tengah-tengah kesalahan dirinya bertato, mungkin ghaflah, lupa dari Allah. Tapi dia tetap menjaga bahwa di dalam hidup ini ada 5 waktu yang tetap harus saya jaga. Pertanyaannya, orang seperti itu harus saya besarkan hatinya apa harus saya kecilkan hatinya? Kita ini sering mengecilkan hati orang, memutus asakan orang. Tatoan nggak sah. Begitu nggak sah ditambah-tambahin. Lama-lama orang itu, kok gitu gue gak sholat ya? Iya, sholat gue sia-sia. Biar gue wudhu, capek, kagak ada pahalanya. Akhirnya, gak sholat. Kita sering itu, memutus asa orang dari rahmat siapa itu? Allah. Sholat itu pakai tato, ya gak sah. Tapi urusan surga, rahmat, itu di tangan siapa itu? Allah. Itu kekuasaan Allah. Kamu gak usah ikut campur. Wah, Allah gak pernah minta pertimbangan kamu. Pernah nanya sama Fatur Rahman, Man, ini orang masukin surga apa enggak? Pernah Allah nanya gitu? Enggak pernah. Bukan urusan dia dan bukan kuasa dia. Itu seperti apa itu? Bumi. Dia juga harus seperti apa ini? Bumi. Ya, dia dilempar yang kotor, tapi selalu menumbuhkan apa ini? Yang baik. Maka hati-hati banget. Ya, hati-hati banget. Ya, bahwa orang itu kalau mau jadi dai, mau jadi guru, mau jadi kiai yang sejati, itu lihatlah seperti ini, dan itu yang dikerjakan oleh siapa itu? Rasulullah. Anda lihat nanti dalam hadis, saya sering ini juga cerita di mana-mana, sedang merefresh ingatan kita aja. Ada orang itu ngaji, pulang ngaji itu minta ongkos sama Rasulullah. Kebangetan man itu, ya kan? Ente ngaji sama saya, ini ngomong dia, Gus, saya seneng Gus ngaji dia Rahman ini. Ya bagus man, kalau seneng. Ya kamu saya jadikan contoh, salahnya duduk di depan gitu. Ya, coba duduk di belakang kan enggak kelihatan. Ini Fatur Rahman nih ngomong, Gus, saya seneng ngaji di sini. Oh ya bagus man, datang tiap bulan. Iya Gus, tapi masalahnya rumah saya di Mampang. Ya Grabnya ke sini kalau gokar itu bisa 100.000 gitu. Pulang pergi 200.000. Lewat tol Jor sini lagi tambah 50.000. Pulang pergi 300.000. Nabi diomongin gitu paham. Kan Nabi itu bil mu'minin raufun rahim. Paham Nabi ini. Ini murid saya minta ongkos. Makanya hadis ini jarang diterangin sama kiai. Karena kalau diterangin sama kiai takut pulang pengajian muridnya minta ongkos semua. Dan kamu nanti itu kalau pulang minta ongkos sama kiai itu ada sanatnya. Gitu. Ada sanatnya itu. Kalau kiainya marah, tandanya kiainya kurang piknik gitu. Ngajinya baru sampai babu toharoh itu, belum sampai kemana-mana. Ya itu Nabi. Ya, boleh dipraktekkan tapi jangan sama saya di sini gitu. Praktekkan sama guru lain lah. Kayak kamu kan gurunya banyak gitu loh. Kenapa harus mempraktekkan itu kepada saya gitu. Nah, ini teman-teman. Sama Nabi itu langsung dikasih uang. Murid minta duit sama guru. Itu buat kita orang timur. Rasanya keluar dari kepantasan dan kesantunan. Yang lebih hebat lagi, begitu dikasih duit, dihitung sama Fatur Rahman. Dihitung depan saya. Coba kamu kondangan ke orang, kan ngamplopin itu biasanya. Ya, itu biasanya kalau isinya sedikit nggak dinamain itu. Hamba Allah, masuk dia. Itu kenapa? 20.000. Makannya paling banyak, nambah lagi kan, keburu diambil sate. Alhamdulillah, anggap aja gua makan 20.000 kan gitu. Itu biasanya ditulisnya hamba Allah. Ya, ini kalau kamu nulis kayak gitu, kondangan, kau masukin amplop kayak gitu. Terus tahu-tahu sama tuan rumahnya, kalau apa amplopmu tuh nggak dimasukin, dihitung depan kamu, tersinggung nggak? Oh tersinggung banget. Ini dihitung depan Nabi ini. Begitu dikasih sama Nabi dilihat, ya Allah 10.000 misalnya. Karena yang ada di kantong Nabi itu. Ngomong Fatur Rahman nih, ya Allah 10.000
Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang punya asyafa'atul udhma yaumal qiyamah, asyara alaf bahasa daerahnya. Kata Fatur Rahman, ya tahu 10.000 gue gak usah minta, tahu 10.000, paham? Itu Sayyidina Umar itu marahnya luar biasa. Kata Sayyidina Umar, ini orang gak ada akhlaknya ini. Kalau waktu itu Sayyidina Umar jadi wali kelas di Darul Rahman, suluknya 0 itu. Suluknya langsung apa itu? 0 itu. Mal itu gak akan pernah lulus. Tapi Nabi itu bilang sama Umar, diem. Disuruh duduk Umar, yang mau marah, yang mau nyekek orang itu, duduk, kata Nabi. Nabi nanya, Umar, itu murid siapa? Murid Nabi. Minta duit sama siapa? Sama Nabi. Itu murid saya, minta duit sama saya. Kenapa kamu ikut campur? Nih, kita sering ikut campur urusan kiai, ya kan? Kita sering ikut campur urusan fikih, padahal bukan fuqaha. Tasrif tidak ngerti, i'rab kabur, ya kan? Mufradat tidak paham, asbabun nuzul tidak tahu, tapi fatwanya cetar membahana di medsos. Itu Rasulullah ngajarin luar biasa. Kata Nabi, kan bukan kamu, jangan campurin urusan saya. Dipeluk orang itu dibawa ke rumah. Kata Nabi, kenapa kamu kok begitu? Ya mukanya, ya gimana Rasulullah? Saya ngomong sama Nabi kayak gitu karena saya tahu anta akramul akramin. Engkau orang mulia, orang yang dermawan. 10.000 juga. Kecewa saya Nabi. Oh kata Nabi, masalahnya itu. Kalau saya ganti, kata Nabi ini, yang 10.000 saya ambil, saya ganti 100 juta gimana? Kalau 100 juta, jazakallah ya Rasulullah. Anil Islam wal muslimina khairal jaza. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim. Kata Nabi, bener ya? Kalau kasih 100 juta, jazakallah ya. Mukanya ketawa ya. Nanti keluar dari rumah saya, senyum ya. Jangan senyum Nabi. Salto mau saya. Lah 100 juta. Siapa yang enggak mau? Dikasih benar sama Nabi. Itu hebatnya Rasulullah. Dan itu bedanya Rasulullah dengan Alfamart. Ya. Kita kalau belanja di Alfamart, itu uangnya diperiksa loh. Asli atau palsu. Kalau palsu, nggak diterima. Tapi Rasulullah itu nerima sholawat palsu. Itu sholawat palsu. Kenapa dia sholawatan? 100 juta. Kenapa dia puji Rasulullah? 100 juta. Buktinya waktu 10.000 dia puji Rasulullah. Tapi Nabi itu karena seperti bumi, itu nerima yang palsu-palsu. Maka ya, tapi kamu, ya naudzubillah juga. Tahu-tahu Ustadz dikasih amplop palsu, repot gitu ya. Amplop palsu, uang palsu, ya kan? Jamaah palsu, panitia palsu lagi, wah itu repot. Tapi Nabi itu yang palsu-palsu dia apa kan? Diterima oleh Rasulullah, diterima sama Nabi. Nabi masuk kamarnya, dikasih uang, orang tadi keluar ketawa-ketawa. Seperti pesan apa ini? Rasulullah. Kata orang tadi, ya saya tidak pernah lihat orang yang lebih dermawan dari siapa ini? Dari Rasulullah. Lam arafi hayati asha minka ya Rasulullah. Sayyidina Umar kaget. Ini kenapa berubah ya Rasulullah? Kata Nabi, gimana nggak berubah? Gua kasih 100 juta, mau tambah BHS lagi 2. Kata siapa ini? Kata Rasulullah. Ketawa dia. Kata sahabat Nabi, orang kayak gitu ditanggep. Orang kayak gitu dilayani. Pengajian hikam minggu depan, bulan depan duduk paling depan dia bisa minta 200 juta sama Rasulullah. Apa kata Nabi? Bukan itu urusannya. Bukan itu urusannya. Kata Nabi, kalau orang ini keluar dari rumah saya, sahiton alayya. Apa sahiton alayya itu? Murka sama Nabi. Hatinya itu diisi kebencian sama Rasulullah. Kan malaikat Jibril turun tangan. Terus misalnya orang tadi itu dapat 10.000 itu langsung memviralkan sambil pegang duitnya dicekrek kayak kamu tuh, cekrek, masuk viral di semua medsos. Apaan Rasulullah 10.000 pakot kan begitu kan? Kalau itu yang terjadi, Jibril tidak akan ridho. Kata Jibril, gue tiup orang ini sampai ke India mati dia. Masuk kemana? Masuk kemana? Neraka. Karena mati dalam keadaan tidak ridho sama Nabi, mati dalam keadaan benci sama Nabi, masuk neraka. Kata Nabi, saya tidak mau. Ada orang yang pernah bertemu dengan saya, tidak bisa saya selamatkan jiwanya untuk saya bawa masuk ke dalam surga. Itu bumi. Terus ini yang lebih penting. Nabi ngomong, mathali wa mathalu hadzal rajul. Perumpamaan saya dengan murid saya yang minta 100 juta tadi ini.
Kamathali rajulin, seperti seorang laki-laki yang punya naqatun fasarodat. Dia punya apa ini? Unta. Untanya apa itu? Kabur. Fattaba'ahan nas. Unta itu kalau kabur di Mekah, itu nggak boleh dicari, Pak. Nggak boleh dicari. Kecuali yang nyari itu yang punya. Tapi kalau bukan yang punya, ngerasa diikuti, falam yaziduha illa nufuro. Akan semakin apa ini? Kabur. Jadi nggak ada orang nyari unta rame-rame, itu nggak ada. Terus unta, denger kayak gitu. Oh, untanya Pak masuk gua Hira itu. Dia akan ngumpet itu untanya. Unta itu semakin dikejar oleh banyak orang, semakin lari. Kata Nabi, kamu itu bukan pemilik unta. Kamu itu nggak bakat jadi nabi. Kamu nggak bakat jadi kiai. Kamu nggak bakat jadi guru. Karena sedikit-sedikit ngomel, sedikit-sedikit ngekek kepala orang, sedikit-sedikit menghina orang, sedikit-sedikit merendahkan orang. Kalau jadi nabi, dengar dulu orang itu kenapa, hadapi bagaimana hatinya bisa tunduk kepada saya, walaupun dengan 100 juta. Susah ya kayaknya jadi sufi, ya susah, ya kan? Tunangan diambil orang, dendamnya ini model-model kayak gini, dendamnya sampai hari kiamat, ya kan? Bener nggak kira-kira? Kamu nih misalnya, atau yang inilah lebih mudah, ya kan? Yang inilah, naksir sama yang ini dari kelas 1 sampai kelas 6. Begitu hafalatul wada, perempuan yang dia incer, diambil ustadznya. Diambil ustadznya, itu Masya Allah. Dendamnya kayak apa? Gua nggak datang ke Darrohman 7 turunan. Kenapa? Lihat muka gue gitu. Nggak bisa. Kalau menjadi orang sufi, dia seperti bumi. Dilempar kotoran, disakiti. Itu diberi apa ini? Benar. Zaid bin Sa'nah itu. Yahudi itu. Habrul Yahud itu. Masuk Islamnya itu menarik banget. Baca di dalam Sunan Ibnu Majah itu. Ya. Zaid bin Sa'nah itu yakin betul kalau Rasulullah itu nabi. Tapi dia perlu meyakinkan dirinya bahwa itu betul-betul apa itu? Nabi akhir zaman yang dijanjikan dalam ajaran apa ini? Yahudi. Maka Zaid bin Sa'nah ini kalau mau kasih hidayah Allah tuh indah banget. Nggak sengaja itu. Nguping Sayyidina Ali sama Nabi. Sayyidina Ali itu kalau ibarat apa? Sayyidina Ali di Jagakarsa nih, Madinah Jagakarsa. Sayyidina Ali itu habis dari Cilanda. Ngomong ke Rasulullah, Nabi, gawat umat kita di Cilanda. Kenapa? Kan saya dakwah ke Cilanda. Saya bilang, Anda itu jangan menyembah patung, menyembah Allah. Karena Allah lebih kaya dari patung. Maka mereka masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Karena saya promosikan Tuhan Allah lebih kaya. Begitu masuk Islam, melarat semua ya Rasulullah itu. Terjadi lapar mereka. Asobathum maja'ah. Kata Nabi, lalu gimana? Kita perlu kirim bansos ya Rasulullah, ya kan? Untuk menjaga al-mu'allafatu qulubuhum. Kata Nabi, min aina? Kalau bahasa Darahmannya, anta mau juga pulus. Ana maafi ya Rasulullah. Ana maafi ya Rasulullah. Ya, Nabi maindak, anak aman. Kalau bahasa dari gitulah ya. Mertua nggak punya, anak aman gitulah pokoknya. Ini antara Nabi dengan mantunya, dengan sahabatnya ini. Bingung. Dari mana duit untuk menyelamatkan? Kebetulan Zaid bin Sa'nah itu lewat. Dia bilang, ini kesempatan nih. Untuk saya uji Rasulullah ini. Benar nggak seperti yang diajarkan Taurat. Bahwa kelapangan dada Rasulullah. Bahwa sifat pemaafnya Nabi itu berlipat-lipat jauh. Lebih cepat dan lebih besar dari emosinya. Maka Zaid bin Sa'nah itu datang, sopan datangnya. Ngomong gini, ya Muhammad, kan dia masih kafir. Ya Muhammad, saya, kata Zaid bin Sa'nah, ini maaf Nabi, saya bukan mencuri dengar, tapi kedengeran. Beda loh, ya. Mendengar-dengar itu haram. Tapi kalau kedengeran, ya, asal pada batas tertentu, sama lah. Kamu naik motor misalnya, ya, tahu-tahu di depannya ada cewek, naik motor balap, ya kan?
Ya, dia sedang nunduk begini sama pacarnya pakai kaos zaman dia TK, ya kan? Itu bagian belakangnya kebuka semua. Kamu sedang kalamuna lafdun mubin, masya Allah, barang bagus ini. Ini barokahnya baca alfiyah pagi-pagi nih katanya. Nah, begitu ngeliat gini, halal apa haram? Halal. Halal itu. Kenapa? Kelihatan. Tapi kalau istiqomah, istiqomah, tumaninah gitu lah. Ini bukan kelihatan doyan gitu loh. Jatuhnya jadi apa ini? Haram. Kata Zaid bin Sa'nah, saya enggak nguping. Nguping itu dosa. Ya, wala tajassasu. Enggak boleh. Enggak boleh orang itu mencari apa ini? Kayak ada orang tanya sama saya. Kemarin ada orang tanya sama saya. Gus, hukum zina itu kan rasanya sulit untuk dibuktikan. Karena harus ada 4 orang saksi melihat. Bagaimana bisa ada orang mau zina, 4 saksi melihat? Saya bilang benar juga ya. Makanya dari zaman Nabi itu cuma pengakuan. Tidak pernah ada tuduhan. Terus orang ini kepinteran ngomong begini. Gimana Gus? Kalau nanti kita berjuang, negara ini berlandaskan syariat. Kita pasang CCTV di semua kamar. Pasang CCTV, boleh nggak CCTV itu? Saya bilang nggak boleh. Karena betul kita diwajibkan menegakkan hukum itu. Tetapi di sisi yang lain, agama mengatakan wala tajassasu. Nggak boleh tajassus berlebihan. Maka Zaid bin Sa'nah itu bilang, ya Muhammad, saya bukan nguping nih. Tapi kedengeran, engkau butuh uang ya? Kata Nabi, iya. Begini Muhammad, kata Zaid bin Sa'nah. Gimana? Dia tahu Rasulullah itu punya pohon kurma. Kurmanya belum apa ini? Berbuah. Kata Zaid bin Sa'nah, ya Muhammad, belum muslim dia panggil, ya Muhammad, gini aja. Jual kurma-kurma yang kamu miliki itu sekarang, saya bayar cash. Nanti kurmanya serahkan 3 bulan yang akan datang. Paham kan? Ya, kayak orang kredit itu, ya, motornya dikasih sekarang, tapi uangnya belakangan ini dibalik. Kata Zaid bin Sa'nah, saya bayar duluan ini harga kurma di pohon ini 100 juta ya Rasulullah. Nanti setelah 3 bulan, Nabi punya kewajiban menyerahkan kurma tadi sebanyak apa ini? Uang 100 juta. Kata Nabi, bagus sekali Zaid bin Sa'nah. Terima kasih. Itu. Jadi berinteraksi dengan non-muslim secara harmonis itu dicontohkan dalam kasus ini. Kata Nabi, silahkan, terima. Duitnya diambil sama Nabi. Ya, segel materai mungkin. Ya kan, pokoknya setelah 3 bulan, Nabi punya kewajiban bayar apa ini? Kurma senilai uang ini. Selesai itu, Zaid bin Sa'nah itu nggak pakai lama. 3 hari datang dalam hadis itu. Baru 3 hari, padahal mestinya 3 bulan. Datang nggak pakai ngomong. Akhoda bimajami'i thawbihi. Itu bahasa Betawinya nyekek. Itu akhoda bimajami'i thawbihi. Majami itu kumpulan di mana baju itu menjadi terkancing. Kan di sini kalau ini kan buka baju dari sini kebuka terus. Maka sama Zaid bin Sa'nah dipegang ini, dicekek. Muhammad, bayar utangnya. Saya sudah kapok minjemin uang sama keturunan Bani Abdul Muthalib yang tukang ngemplang hutang. Bayangin, datang langsung dicekek gitu. Kalau saya, langsung saya suruh santri Darrahman, ayo lawan orang ini, penistaan kiai. Saya suruh lawan. Rasulullah nggak gitu. Sayyidina Umar itu matanya itu tadur, seperti orang yang sudah marah luar biasa. Kata Nabi, tunggu Umar, diam. Umar itu mau marah sama Zaid bin siapa itu? Sa'nah. Hadisnya ngomong gini, ataqulu hadza li Rasulillahi ya aduwallah. Dasar musuhnya Allah, berani kamu ngomong kayak gitu ke Nabi. Nabi lihat kayak gitu, bukan manas-manasin. Bener Umar, bener, ayo Abu Bakar cekek, ayo Ali sekalian. Enggak gitu beragam. Nabi itu negang Sayyidina Umar. Umar, bukan begitu caranya. Dia panggil ya Umar, ana Rasul, wa huwa Zaid bin Sa'nah, kunna, kami berdua, ahwaju ila ghairi hadza. Yang dibutuhkan itu bukan pembelaanmu kepada saya. Tapi Umar, kamu ngomong sama saya, ya Rasulullah, murni bihusnil qada.
Bihusnil ada. Ngomong mestinya ketika ada Yahudi marah-marah sama saya nagih hutang, jangan kamu marahin Yahudinya dulu. Tapi ingatkan saya, Nabi, kalau punya hutang, bayar. Baru kamu ngomong sama Zaid bin Sa'na, kalau nagih hutang, yang sopan. Lihat, coba, ada nggak manusia kayak gini di dunia ini? Artinya apa? Nabi ingin mengatakan kepada Umar, di mata engkau saya ini orang suci. Di mata engkau saya ini Rasulullah. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan. Jangan-jangan memang saya beneran punya utang. Lihat, itu akhlak kan? Tawadu. Kita ini baru tahajud seminggu sudah tidak mau salah. Kita ini baru belajar fikih di Gramedia lagi. Ya kan? Pakai Quran terjemah lagi. Itu sudah paling benar sendiri rasanya. Nabi ngomong gitu secara implisit kan. Rendah hati. Kata Nabi, Umar, ana wa huwa kunna ahwaju ila ghairi hadza murni bi husnil ada wa murhu bi husnil qada. Kata Zaid bin Sa'nah, al-an ya Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kata Nabi, kok begitu ujungnya? Kok begitu ujungnya? Ini singkat ceritanya. Kata Zaid bin Sa'nah, saya pertama kali ngelihat engkau Rasul, saya yakin kok kalau engkau itu Nabi. Kenapa? Wajhuka laisa biwajhin kadzab. Ya. Itu hadis. Kenapa saya hafal? Itu saya pakai waktu haji kemarin. Jadi ngaji itu ya, itu mendatangkan barokah. Kalau ikhlas. Saya itu ngaji itu kan ada di Sahih Bukhari. Saya kemarin haji itu. Haji itu kan haji di barokatillah. Hari Tarwiyah saya baru masuk Mekah. Ya. Di pesawat Saudi itu, kalau dipakai main bola bisa waktu itu. Kenapa? Nggak ada orang. Cuman rombongan saya. Itu tidur mau baca burdah, mau mulutan bisa itu asyraqal berdiri itu. Kosong. Nah, sampai di bandara, itu rombongan dipecah. Ketua Umum PBNU duluan, yang kita ini belakangan. Paspor saya itu dibawa oleh mobil yang bawa Ketua Umum PBNU. Paspor yang macam-macam itu, ya, yang banyak itu, ya, itu ada di tangan supir. Saya masuk Mekah. Surat dari Kedutaan Besar Indonesia itu tidak lengkap. Cuman ada nomor paspor tapi tidak ada nomor visa. Tidak ada nomor visa hajinya itu. Saya berdebat itu. Saya bilang ini kan sudah online. Polisinya itu aneh, singkat aja. Menurut ucapan saya. Biarin. Kata saya, loh kan ada online, tinggal masukkan nomor paspor Indonesia kan keluar visanya. Oh iya benar-benar, kata polisinya. Keluar secara online. Begitu keluar secara online, polisinya periksa. Kalau gitu mana paspornya? Saya cocokkan muka orangnya. Oh silahkan. Semua itu kiai itu, mukanya cocok, beres. Polisinya nanya sama saya, wa anta, mana paspormu? Saya refleks ke tas saya. Loh kok nggak ada paspor saya gitu. Saya ngotot sama polisi ini. Kata polisi, boleh jalan. Tapi mana paspormu? Saya waktu itu ngaku saya pimpinannya gitu. Karena saya paling bisa bahasa Arab dan bisa berantem kan gitu. Kalau kiai kan nggak bisa berantem. Kalau saya kan ACDC, multifungsi saya gitu. Ya, suruh ngajar hikam jadi, ya kan? Suruh berantem tonjok-tonjokan ayo gitu kan. Nah, saya beres. Saya masih ingat itu. Habib Lutfi bilang, Gus, alhamdulillah beres. Polisinya ngitung paspor. Loh, kurang satu. Siapa? Di absen satu-satu. Ternyata yang tidak ada saya. Muhammad Faiz, Ana. Saya bilang, mana paspor? Saya refleks. Enggak ada, saya cari-cari. Saya baru ingat, Masya Allah. Ini kan ke bawah mobil yang pertama. Mobilnya udah masuk Mekah itu. Ya kan? Sudah hilang, nggak mungkin ditelepon. Polisinya bilang, nggak bisa masuk. Katanya. Semua masuk. Illa anta. Wah, saya bilang repot ini. Bisa sampai asar ini tuh. Balik lagi ini paspor ngambil. Panasnya luar biasa. Saya berdebat itu, polisinya itu nggak bergeming. Yang tadi bergeming polisinya tuh. Oh iya, oke. Saya berdebat untuk kepentingan saya. Itu nggak bergeming polisi. Saya ingat hadis. Ingat hadis ini. Saya dulu pernah ngajar, saya bilang. Saya itu tawassul kepada Allah. Ya Allah, kalau betul ngajar saya ini dulu betul-betul li'ajlillah bukan li'ajli amplop, kata saya. Tolong ya Allah. Ya saya tahu karena itu ngajinya di masjid kecil. Jadi saya nggak pernah ngelirik amplopnya. Ya, makanya ikhlas gitu. Maka kalau kumpul sama orang-orang kecil itu ikhlas. Tapi kalau kumpul sama menteri itu ikhlasnya biasanya hilang gitu. Kenapa? Karena asumsi dan cita-citanya jadi banyak gitu.
Tapi kalau sama orang miskin itu ya kan nggak pernah berharap apa-apa. Ya dikasih iya, nggak dikasih juga nggak masalah. Jadi ikhlas. Saya bilang sama polisi itu, "Sof," kata saya, pakai bahasa Saudi itu, "Sof." Saya bilang, "Wajhi hadza wajhun kadzab." Saya bilang, sama dengan hadis itu, ya. "Wajhi hadza billahi," saya bilang. "Awajhun kadzab?" Diem aja. "Qul billahi awajhi wajhun kadzab." Kata polisi, "La, wajhuka laisa biwajhin kadzab." Katanya, "Halas, imshi." Masuk saya ke Mekah. "Wajhuka laisa biwajhin kadzab." Masuk saya ke Mekah itu. Itu barokahnya ngaji. Jadi ngaji itu pokoknya baca apa saja yang penting tulus. Kamu nanti ke belakang pondok misalnya masih ada jin, masih ada setan muncul takut, nggak usah doa apa aja baca, ya kan? Kau baca aja Allahumma barik lana fima razaqtana, takut itu jin, masya Allah gue mau dimakan kan gitu kan, beres lah. Yang penting hatinya apa ini, wusul sama Allah. Nah, Zaid bin Sa'na itu bilang, "Ya Muhammad, wajhuka laisa biwajhin kadzab." Tapi saya perlu melihat apa ini, bukan luarannya saja, tapi juga dalemannya. Dalemannya betul kata nabi-nabi Bani Israel, bahwa kesabaranmu itu jauh melampaui apa itu, emosi. Jadi kita ngaji itu nanti tujuan nih, kan hitamnya masih banyak nih. Jadi kita tahu tujuan kita kemana. Tujuan kita itu kalau kamu di Darul Rahman, kan tujuannya kelas 6. Kalau di IN tujuannya SAG, itu pasti. Kan gitu kan. Kalau di Fakultas Hukum SH. Tapi harus tahu tujuannya. Nanti masuk Fakultas Hukum gimana caranya saya jadi sarjana hukum gitu. Jangan masuk Fakultas Hukum dapat gelar SH terus susah hidup. Repot. Ya kan pengacara yang lain hidupnya mapan, dia SH. Susah hidup, nggak bisa. Harus tahu ke pelabuhan mana saya akan apa ini merapat. Kalau saya belajar alfiyah tadi, kan harus tahu tujuannya fa'ilun marfu. Kalau belajar tasawuf harus seperti apa ini bumi. Dia seperti bumi loh, menerima untuk diinjak semua orang. Hari ini yang injak bumi kan banyak. Kamu nginjak bumi ke masjid mengaji hikam. Orang lain nginjak bumi mau berzina. Orang lain nginjak bumi mau dangdutan. Semua diinjak. Bumi itu gak pernah gonjang ganjing itu gak pernah. Terus karena dangdutan gempa. Kalau hikam tenang. Gak ada. Gak ada. Bumi itu menerima semuanya. Karena buat bumi semua itu berpotensi menjadi baik. Dan semua itu berpotensi menjadi jahat. Tidak boleh kita hakimi orang dengan apa yang kita lihat hari ini. Apa yang terlihat hari ini. Sikap hari ini gak boleh. Gak boleh. Kita harus menghakimi itu dengan hati yang bersih. Maka tujuannya nanti kamu jadi bumi. Orang sufi itu kayak awan. Mengayomi semuanya. Begitu panas kayak gini. Ya kan? Begitu panas kayak gini. Kalau nanti pulang kan panas nih. Tahu-tahu ada apa ini? Awan. Yang pulang ke rumahnya diayomi sama awan. Yang pulang ke selingkuhannya diayomi sama awan. Yang mau pulang ke rumahnya diayomi. Yang mau ke mall diayomi. Yang mau sholat diayomi. Yang mau maksiat diayomi. Karena tugas dia sebagai pengayom dulu. Diayomi semuanya. Nanti diberikan sesuai dengan proporsional. Ini penting banget ya. Jadi kalau sudah kayak gitu, orang kalau sufi itu jadi rahmat buat semuanya. Jadi kalau kita ini bertetangga atau berteman dengan orang, orang itu selalu khawatir dan takut sama kita. Itu ada yang salah loh dalam pola hidup kita. Tapi orang itu jangankan apa ini, benar. Salahnya aja dia nggak takut. Ya, sahabat itu. Coba bayangin di zaman Nabi itu. Nabi itu kan orang yang paling berwibawa. Tapi sahabat tuh kalau tanya aneh-aneh nggak takut. Ayo misalnya ya baca di Ihya, di Musnad Imam Ahmad. Ada orang datang enteng aja ngomong depan Rasulullah. Ya Rasulullah, ata'dzanuli fiz zina? Nabi, izin ya saya mau berzina. Ayo coba santri di Darul Rahman datang ke saya. Gus, izin ngerokok. Lu izin apa nantang? Saya kan gitu. Pasti marah. Itu muridnya Nabi. Nabi yang begitu berwibawa. Itu tidak membuat orang kemudian takut dari Rasulullah untuk mengungkapkan isi apa ini hatinya. Nggak takut. Kenapa? Ini penting. Karena Nabi itu mengayomi. Pernah kan baca kejadian Al-Ansor itu di mana? Di lembah Ji'ronah itu yang kecewa dengan Rasulullah.
Terjadi loh itu. Nabi itu diomongin sama muridnya. Jadi kalau ada ustadz diomongin sama muridnya biasa aja. Ya, makanya saya tuh nggak pernah pusing. Orang mau ngomong apa sama saya bodoh amat. Yang penting buat saya secara intuisi itu benar. Gitu loh. Selesai. Kenapa? Nabi diomongin sama orang. Nabi diomong, apalagi saya yang bejat. Gitu. Nabi yang bersih hatinya, itu ada yang ngomong. Apalagi saya, ustadz akhir zaman yang kotor itu. Diomongin orang pantas, gak usah diambil hati. Tapi awan itu mengayomi, lihat Nabi. Nabi itu diomongin secara apa ini? Secara keras loh, di Bukit Ji'ronah. Setelah perang apa itu? Hunain. Setelah perang Hunain itu, Nabi itu kan menang. Keadaan itu berubah betul. Nabi yang asalnya miskin, itu jadi kaya, megang dunia. Begitu megang dunia nih, rampasan perang dari Hunain itu, dikumpulkan oleh Nabi itu. Dikasih semuanya ke muhajirin. Ansor gak dapat. Makanya Ansor NO itu harus tulus ikhlas gitu loh. Ya, biasa nggak dapat gitu ya. Tapi kalau mau dapat terus itu ya keluar dari naturalnya itu. Ansor itu nggak dikasih. Nggak dikasih sama Nabi. Semuanya dikasih sama siapa ini? Quraisy dan keluarganya itu dikasih semuanya. Nabi turun itu dari Bukit Hunain itu ya, bawa Mercedes 100 itu. Dikasih semuanya sama Abu Sufyan. Dikasih semuanya sama orang-orang apa itu? Orang-orang muhajirin, bukan Abu Sufyan. Dikasih sama kayak Urwah, kayak yang baru-baru masuk Islam itu kasih semua. Ansor gigit jari, ATM dibagi sama muhajirin. Ya, Innova baru turun itu kasih semua sama muhajirin. Muhajirin semuanya, wah keren-keren. Ansornya ngomong, ini kalau pakai bahasa Betawi ini, begini Rasulullah. Udah kumpul sama turu-turunya, lupa sama kita, kan? Dulu aja, waktu susah gua dicari. Perang Badar kita yang maju. Dapat Fortuner dikasih sama orang yang pedangnya kemarin tuh basah membunuh orang Islam. Tuhan ngomong, apa itu muhajirin dikasih semua? Ngomong, Sa'ad bin Ubadah itu kaget dengar kayak gitu. Ada apa? Karena tersebar di WhatsApp grup Ansor. Ya. WhatsApp grup Ansor itu isinya itu mempertanyakan kebijakan siapa itu? Rasulullah. Ini Nabi gimana sih? Semuanya dikasih sama muhajirin. Kita satu pun, itu satu pun. Jangan kamu pikir, misalnya ada unta 1.000 ekor, mungkin muhajirin dikasih 900, Ansor enggak. Semuanya dikasih sama siapa itu? Sama muhajirin. Itu menunjukkan orang-orang itu kan humble sama Nabi. Nabi bukan sosok yang menakutkan. Dia ngomong tuh, disebarin di WhatsApp grup. Sa'ad bin Ubadah itu melihat pemimpin siapa ini? Pemimpin Ansor. Ini kalau diterusin, waduh, bisa cebong kampret terjadi zaman Rasulullah. Bisa perpecahan. Maka dia bilang ke Rasulullah, adrik ya Rasulullah, ma'asyiral Ansor. Nabi, tolong Nabi, urus itu teman-teman Ansor. Kata Nabi, ada apa? Keputusanmu ya Rasulullah, memberi semua harta rampasan perang yang begitu besar kepada kaum muhajirin tanpa memberi sedikit pun kepada Ansor. Itu menyakitkan perasaan kaum Ansor. Nabi nanya, nih lihat nih. Itu menunjukkan Nabi itu orang yang penuh rahmat. Tidak membuat orang takut dan munafik. Nabi nanya, itu kan anak buahmu. Kalau kamu gimana Sa'ad bin Ubadah? Ini kan Sa'ad bin Ubadah ini. Ya, ini kan min khiyaris sahabat. Sahabat Nabi yang luar biasa. Kata Nabi, itu kan anak buahmu Ansor yang kecewa. Kalau kamu nih pemimpinnya yang ngerti tentang saya, kenal saya, beriman kepada saya 100%, kalau kamu gimana? Satu jawabannya enteng. Wa ma'ana ya Rasulullah ilam ru'un minal ansor. Kalau bicara saya ditanya ya Rasulullah, sebagai penduduk Madinah, saya sama dengan mereka ya Rasulullah. Kecewa. Kenapa? Karena kami tidak mendapatkan bagian apapun. Coba lihat. Kalau santri sekarang kan enggak. Kalau kamu gimana man? Anak-anak nih protes semua. Kalau kamu enggak Gus, saya santri taat, sami'na wa ata'na. Walaupun kadang-kadang sami'na wa pikir-pikir misalnya, tapi lebih baik daripada mereka sami'na wa asoina hatinya. Protes dengan Nabi. Bayangin. Kalau Nabi itu tidak mengayomi semuanya, naik mimbarnya itu beda. Ansor, lu mulai berani sama gue ya? Enggak ikhlas lu rupanya ya, ngutak-ngutik lu ya. Kalau hati seperti itu, mungkin tidak jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu pidato di atas mimbar. Kata Nabi sama Sa'ad bin Ubadah, kumpulin Ansor.
Semuanya kata Rasul. Baik ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Maqalatun balagotni an. Maqalatun balagotni ankum. Saya ini dengar bisik-bisik tetangga. Ya, WhatsApp-nya udah saya sedot dari malaikat Jibril. Ya, sudah ada di handphone saya. WhatsApp grup Ansor, Masya Allah, hancur-hancuran saya. Kata Rasulullah. Tapi apa Nabi marah? Enggak. Kata Nabi, ya ma'syarul Ansor. Saya mau tanya. Alam atikum dulalan fahadakumullah. Masih ingat gak Ansor? Dulu waktu saya datang ke kota Madinah, kan antum dulalan, sesat, bertuhan kepada roti, bertuhan kepada patung yang kalian buat dengan tangan kalian. Sa'ad bin Ubadah ingat itu. Oh iya ya, kita dulu kan nyembah Tuhan kayak gitu. Betul. Rasulullah yang ngasih apa ini? Hidayah. Nabi bilang, alam atikum alatan. Waktu saya datang, kamu kan miskin semua. Karena saya ngatur negara bagus, APBN-nya bagus, maka kalian sekarang semua jadi negara yang sejahtera. Kata Nabi, alam atikum a'daan. Bukankah waktu saya datang ke Madinah, kalian sedang bermusuhan sesama anak bangsa Madinah. Fa'allafallahu baina qulubikum. Allah yang menyatukan kalian karena di bawah kepemimpinan saya. Nabi mau bilang gini, Ansor, lu jangan banyak omong. Jasa gua banyak. Tapi Nabi seimbang. Terus Nabi ngomong lagi, ajibuni ya ma'syarul Ansor. Ayo ngomong. Ansornya nggak berani ngomong waktu itu. Kata dia, walillahi walil rasulil minnatu wal fadlu. Iya Nabi. Dengan apa kami harus ngomong? Memang kenyataannya begitu. Kalau nggak ada Nabi kami sesat. Kalau nggak ada Nabi kami miskin. Kalau nggak ada Nabi kami berantem. Kami berselisih. Gara-gara Nabi datang ke Madinah, maka kami sejahtera. Maksud Nabi, kalau begitu Ansor, wajar kan? Waktu saya dapat uang itu urusan gua. Lu nggak usah ikut urusan. Kenapa? Yang berjasa saya bukan kamu. Tapi itu bukan begitu Rasulullah. Nabi ngomaksa itu. Ayo Ansor ngomong. Ngomong kan saya udah ngomong. Kata Ansor mau ngomong apa lagi? Memang itu realitanya ya Rasulullah. Nabi yang ngajarin. Ya ma'syarul Ansor. Lau qultum la sadaqtum wa la suddiktum. Kata Nabi, Ansor ngomong. Kalau kamu berani ngomong, perkataanmu itu benar. Dan orang yang mendengar juga akan membenarkan ucapanmu Ansor. Ansor bilang, apa ya Rasulullah? Nabi yang ngajarin. Mestinya Ansor, waktu saya ngomong, bukankah saya datang kepada kalian waktu kalian sesat, maka saya membawa hidayah Allah kepada kalian dan kalian mendapatkan hidayah. Mestinya, kata Nabi, Ansor balas saja. Iya Nabi, engkau datang ke sini bawa hidayah, tapi jangan lupa. Ya kan? Jangan lupa. Ataitana toridan. Engkau datang ke Madinah itu toridan, diusir dari Mekah. Fa'awainak. Siapa yang ngasih rumah engkau di Madinah ya Rasulullah? Bukankah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari yang rumahnya dipakai oleh tempat tinggalmu? Itu kan Nabi ngajarin seimbang. Balas Ansor. Kan gitu kan. Kalau saya ngomong jasa gue banyak memberikan kalian hidayah. Kalian ngomong. Tapi kami juga punya jasa ya Rasulullah. Ataitana toridan fa'awainak. Ataitana mukadzaban. Engkau datang ke Madinah itu mukadzaban. Sedang didustakan oleh orang semekah. Gak ada orang Mekah yang mau beriman kepada engkau. Fa'amanna. Yang beriman siapa? Kami. Kalau bukan karena kami, siapa yang mau beriman? Kasarnya begitu. Itu. Nabi itu sedang mengajarkan apa itu? Humanisme. Kemanusiaan. Nanti Nabi baru ngasih apa ini? Baru ngasih apa ini? Petunjuk dengan cara memperbandingkan. Makanya hidup itu butuh pembanding. Gak boleh. Orang itu tidak punya pembanding, gak boleh. Kamu boleh berguru sama saya 6 tahun di Darul Rahman. Tapi gak boleh kamu memandang bahwa guru yang ada itu cuma Muhammad Faiz. Gak boleh. Gak boleh. Kamu boleh kagum sama saya. Tapi kagumnya di Darul Rahman aja. Di luar Darul Rahman kamu jangan kagum sama saya. Ada banyak orang yang jauh lebih hebat dari saya. Dan tidak boleh kekagumanmu kepada saya itu menutup kekagumanmu kepada orang lain. Gak boleh. Karena hidup itu butuh pembanding. Apa yang kita terima hari ini dari saya, itu mungkin buat kamu benar. Karena kamu belum pernah bertemu dengan orang yang lebih hebat dari saya. Boleh jadi saat kamu bertemu dengan orang yang lebih hebat dari saya, kamu akan mengatakan Faiz itu salah. Karena hidup itu butuh pembanding.
Kalau nggak ada pembanding repot. Ya, dulu kiai-kiai NU itu punya cerita. Ceritanya menarik gitu. Apa hukumnya merokok rokok Jawa waktu ihram? Ya, rokok Jawa itu wangi. Ya, kalau ada orang Magelang, Banyumas di masa lalu ngerokok itu pakai apa? Pakai menyan, pakai cengkeh, pakai menyan. Juga diisep itu wangi. Saya dulu di Mesir itu pernah ditangkap sama polisi Mesir. Teman saya itu perokok berat. Saya nggak ngerokok. Udah lama saya nggak ngerokok. Ya, dulu saya ngerokok di Samsu. Ya, saya kalau ngerokok bukan di Samsu tuh nggak mau. Itu rokok rumput isinya, kata saya, nggak ada, diisep langsung habis kan, karena ringan. Bagi rokok Marlboro, rokok itu rokok anak-anak, kata saya. Nah, itu rokoknya Ustadz lah. Rokoknya Kiai itu Samsu yang kretek. Dia itu ngerokok Samsu, wangi musim dingin. Ditangkap sama polisi di Mesir. Kamu narkoba. Kenapa? Baunya wangi. Rokok Jawa itu wangi. Maka dulu Kiai itu berdebat di Mekah. Apa hukumnya merokok rokok Jawa waktu ihram? Karena rokok Jawa itu wangi. Kamu kalau nanti ke Banyumas, sepi gitu di kebon, ada orang ngerokok, serem-serem juga. Kenapa? Bau menyan. Saya dulu ada hantu, yang bukan hansip rokok gitu kan. Karena rokoknya itu wangi. Kayak kamu kalau maulid gitu, bakar buhur kan. Kalau buhurnya banyak, asapnya banyak, kan memberikan dampak efek wangi ke apa ini? Ke baju, ke badan. Buktinya orang kalau maulid sekarang tuh suka pecinya itu ditaruh. Kenapa? Karena pecinya bau itu nggak pernah dijemur. Nah, dikasih asap-asap gitu biar jatuhnya jadi wangi. Nah, maka kata kiai-kiai orang ihram itu muhrim di Mekah itu nggak boleh ngerokok rokok Jawa. Kenapa? Karena rokok Jawa itu fi makna tatoyub. Sama dengan pakai minyak wangi. Itu sepakat loh. Bener. Hukumnya haram. Kenapa? Membatalkan ihram yang haram pakai tatoyub. Kelihatannya bener. Ada kiai satu itu, otaknya cerdas. Mungkin di dengkulnya ada otaknya itu. Ya, angkat tangan dia. Tunggu. Kalau ngerokok Jawa haram waktu ihram, maka nanti pulang ke Indonesia, kita harus fatwakan bahwa semua orang yang mau berangkat sholat Jumat, sunnah ngerokok Jawa. Kenapa? Kamu waktu Jumatan sunnah pakai apa? Minyak wangi. Dengar kayak gitu, mikir dia. Aduh, berani nggak ya saya berfatwa bahwa hukum merokok Jawa sebelum sholat Jumat hukumnya sunnah. Itu jadi ragu kenapa? Karena hidup itu butuh pembanding. Kalau tidak punya pembanding yang adil, yang tenang, hidup itu nggak akan indah. Nabi begitu. Begitu Ansornya dengar, oh iya ya, berarti seri. Nih, Nabi nggak mau bilang gini loh. Ansor, saya kasih keputusan ini karena saya lebih besar jasanya. Bukan itu. Kalau bicara jasa, saya berjasa, Ansor berjasa. Tapi ingat, ama tarbawna ya ma'sarul Ansor, kata Nabi. Ini coba bandingin. Kamu ridho nggak? Ayarji annas. Semua orang ini, muhajirin ini, pulang ke Makkah, membawa uang firihalihim. Avansanya dibawa, Innovanya dibawa, duit dibawa, semua dibawa. Watarji'una antum. Mereka pulang ke Mekah bawa harta, sementara kalian pulang ke Madinah bawa saya. Ayo, kamu mau harta? Saya kasih harta nih, yang saya kasih ke orang muhajirin nih. Tapi saya nggak balik lagi ke Madinah. Wakof kata Nabi. Kayak santri Darul Rahman. Wakofah. Berhenti saya. Jadi apa ini? Orang Madinah. Saya mau jadi orang apa ini? Mekah. Ansornya bilang, ma'adzallah. Enggak. Rodina ya Rasulullah. Ridho. Kalau itu bandingannya. Daripada kami pulang bawa Mercedes, lebih baik kami pulang bawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, itu rahasianya Ansor. Kalau mereka saya kasih duit, nanti di sana duitnya kurang, kan tidak ada yang berdoa. Kalau Ansor tenang, lapar tinggal bilang sama saya, ya Rasulullah lapar, go food dari surga, ya kan? Lah betul dong. Di Mekah tidak bisa begitu, tapi di Madinah bisa begitu. Ayo, sekarang mau dirubah gimana? Itu namanya Nabi itu mengajarkan apa itu? Keseimbangan. Ngomong, orang tuh gak dibuat takut, diayomi semuanya. Itu saya kasih harta, kamu saya kasih saya. Milih mana? Kata Ansor, waduh, ya milih engkau ya Rasulullah. Baru setelah itu Nabi bilang, Ansor, jangan pernah ragukan kecintaan saya kepada Ansor.
laulal hijrah, seandainya dulu tidak ada hijrah, lakuntum ra'an minal ansor. Saya kepengen disebut dalam kelompok ansor. Allahumma arhamil ansor, Allahumma arhamil ansor. Itu doa Nabi. Itu mengayomi. Ya, nanti jadi ustadz gitu ya, jadi ustazah gitu, jadi ibu gitu, jadi suami itu gitu. Ada suami ngecek uang istrinya itu kayak KPK, ya kan? Ini uang belanja sebulan habis kemana aja? Belanja, mana bonnya? Mana bonnya? Ya, memang kamu KPK apa BPKP gitu loh. Lah iya. Kalau orang itu mengayomi itu adem. Semuanya merasa diayomi. Kamu jadi suami itu. Ya, apalagi model kayak saya. Pergi-pergi kemana-mana. Enak saya itu. Nggak pernah stres. Nggak pernah stres. Besok ke pegunungan di selatan Jawa. Indah besok saya. Mau lihat Gunung Dieng. Mau nanti ujungnya ke Madura. Pulang sini pindah ke sana, naik pesawat, enak saya. Istri saya enak nggak? Istri saya enak nggak? Nggak enak ngurusin anak saya. Bener nggak? Maka hidup itu seimbang, gitu loh. Hidup itu seimbang, mengayomi. Saya naruh duit, tanya sama istri saya. Pernah saya tanya sama, kok duit habis? Itu menyakiti istri. Kamu nanti kalau jadi suami nggak usah gitu. Kok duit habis? Kan soal lu kemanain aja rampok, kan gitu kan? Ya itu istrimu, gitu loh. Bukan pegawai. Gitu loh. Itu namanya seimbang, mengayomi. Orang kalau merasa diayomi, itu adem kok. Orang kalau diberi kepercayaan dan dijadikan kepercayaan, dia nggak akan berkhianat kok. Kenapa? Akhlak Nabi mengajarkan itu. Jadi belajar nanti ini, tujuan kita itu, kita semua harus jadi awan. Ya, nggak gampang nyakitin orang, nggak gampang merendahkan orang. Itu harus betul. Oleh karena itu, jam berapa sekarang? Masya Allah, 11:30. Itu kekurangan saya. Ya. Kalau ngaji itu nggak bisa sesuai target. Ya, nggak bisa. Saya tuh udah berdoa kepada Allah. Ya Allah, ini ngajar satu hadis, ya Allah, hatam, ya Allah. 2 bulan udah hatam kadang-kadang. Ngomongnya itu di situ tuh, itu kelemahan saya. Maka saya itu sudah mau mengajukan pensiun dini ngajar kelas 6 di kelas itu. Kenapa? Hati saya itu tersiksa. Karena terbelenggu, ini mau ujian, ini mau koror. Saya nggak bisa, itu merasa ilmu itu nggak boleh dibatasi kayak gitu tuh zolim kayaknya gitu. Karena saya kepengen murid saya itu jadi lebih hebat dari saya. Jadi apa yang dulu tidak pernah saya dengar seumuran saya, itu harus dengar oleh orang-orang seumuran saya di masa lalu. 11:30, oke, kita singkat. Yang terakhir, gimana harus bisa jadi kayak gitu? Agama itu bilang, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Ambil semua kebaikan, ambil semua contoh keteladanan yang pernah kita baca di dalam Al-Quran dari semua nabi. Kata guru saya, kalau mau jadi orang sufi, itu ridho. Ridhonya contoh yang paling gampang apa? Nabi Ismail. Itu contoh yang ridho. Iya kan? Kan yang diuji imannya siapa? Nabi Ibrahim. Bukan Nabi Ismail itu. Nabi Ibrahim yang diuji apa ini? Imannya. Bener gak nih Ibrahim? Kamu kan suka nyuruh orang taat sama Allah. Sekarang saya suruh kamu taat sama Allah. Kata Nabi Ibrahim, siap. Korbannya Nabi Ismail. Gitu. Kata Allah, lu potong anak lu tuh. Yang namanya Ismail. Kata bapaknya, kan begitu ya. Mimpi ini arofil manami anni azbahuka fangdur madza taruh ro'yuka madza, bahasa DR-nya itu. Ro'yuka madza. Madza ro'yuka ya abatif al. Enggak pakai mikir itu. Itu namanya ridho. Itu namanya ridho. Beda sedikit dengan sabar. Tapi itu tema yang lain. Kalau saya apa bedanya ridho dengan sabar? Nanti sampai asar kita ngaji ini ya. Itu bedanya. Ridho itu ya udah ridho, lepaskan. Enggak apa-apa. Itu kayak Nabi Ismail. Sabar kayak Nabi Ayub. Ini penting loh. Sabar. Orang kalau mau jadi sufi itu sabarnya kayak Nabi Ayub. Sakit 20 tahun enggak pernah nanya BPJS. Bayangin. Nabi Ayub itu sakit itu enggak pernah berdoa loh kepada Allah. Bukan sombong, enggak pernah minta sembuh. Yang kegatalan itu istrinya. Abang kan nabi, doa bang, mustajab. Saya kalau jadi nabi kayaknya, masya Allah, ya. Doa saya udah kayak ibu-ibu belanja bulanan itu. Bener, ya kalau sudah saya tahu wakana mustajabat doa, ampun-ampunan itu. Kata bininya, bang, abang sakit menderita kayak gini kok nggak minta sembuh. Kata suaminya, terus gimana? Ya doa bang, doa dia. Doanya apa? Qala rabbi anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Itu istrinya kesal juga. Ya.
Ya Allah, saya sakit, ya Allah, 20 tahun, 30 tahun. Tapi dalam sakit, saya bertemu dengan rahmat-Mu, ya Allah. Bininya bilang, bukan itu yang gue minta, gitu loh. Gue sakit, ya Allah, di 30 tahun, sebentar lagi pilpres, sembuh dong, ya Allah, gitu loh. Itu namanya apa itu? Sabar. Sabar tuh tahu bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Jadi gitu aja. Kalau belum dapat jodoh, belum waktunya. Gitu aja. Kalau lihat teman itu, wih mobilnya bagus, kok mobil saya jelek? Belum waktunya. Mikir, sebentar lagi gue mati, kok belum datang? Mungkin waktunya di surga. Jadi gitu. Kalau ada jomblo sampai tua, nggak apa-apa. Mungkin jodoh saya ini hurunin di surga. Gitu aja. Gitu ya. Belum waktunya, sabar. Ya. Itu namanya Nabi siapa? Ayub. Kemudian seperti Nabi Zakaria. Orang sufi itu nggak mengobrol ucapan. Dia mampu berkomunikasi dengan berbagai macam bahasa. Ada bahkan masa di mana kebenaran itu hanya bisa disampaikan dengan diam. Ini keren. Nabi Zakaria itu, dia kan nggak tanggung-tanggung. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Qala rabbi inni wahanal admu minni wasta'ala ra'su. Nabi Zakaria itu juga kandidat presiden kuat itu. Wahanal admu wasta'ala ra'su saiba. Makanya nggak ada hari ini. Kalau ada, waduh, udah. Nah, kita milih Nabi Zakaria saja lah, sudah aman capres kita. Itu Nabi Zakaria. Kan ya Allah, wahanal admu wasta'ala ra'su saiba. Tapi walam aku bidu'aika rabbi syaqiyya. Dia tetap percaya dengan doanya siapa ini? Doa dia. Minta anak umur 90 tahun. Istrinya Elizabeth itu umurnya 80 tahun. Itu waktu doa Nabi Zakaria sama istrinya. Yang takut itu dokter kandungan. Kata dokter kandungan, ini hamil berobat ke gua repot. Ya kan? Gimana melahirkannya? 80 tahun. Mau disesar, entar gak nyambung lagi. Mau dijahit udah keriput. Ya kan? Mau suruh normal. Tarik napas. Hembus. Bukan bayi yang keluar. Paru-parunya. Ya iya bener gak? Itu kan Nabi yang apa ini? Nabi yang luar biasa. Tapi kata Allah, saya kasih Zakaria anak, tapi ada syaratnya. Kamu jangan ngomong. Keluar dari Baitul Maqdis, keluar itu dari tempat beliau beribadah itu, dia kehilangan suaranya, nggak bisa ngomong. Ditanya, ayo, nggak bisa ngomong. Itu untuk menunjukkan bahwa ada kebenaran yang kita tidak perlu memberikan pembelaan dengan kata-kata. Biarkan waktu yang membuktikan bahwa apa yang saya kerjakan itu benar. Nih, jadi kalau banyak orang banyak ngomong itu nggak bakat jadi tasawuf. Saya ngeri-ngeri ini, saya kan banyak ngomong nih. Dan kalau ngomong tuh saya susah berhentinya. Iya, kalau orang tuh susah mulainya. Kalau saya tuh susah mau berhenti. Ya, kadang-kadang istri saya tuh sampai marah. Saya bilang, ini saya ngisi seminar dulu sebentar. Sebentar apa? Ya sesuai time-nya 1 jam. 1 jam saya nanti pulang. Ya kata istri, udah dandan, udah mau kemana dia kan. Saya enggak pulang-pulang. Karena moderatornya enggak berani berhentiin saya. Gitu. Saya tanya, ini waktu saya berapa? Untuk Gus Faiz bebas. Katanya udah. Nah itu saya enggak bakat. Orang sufi itu gitu loh. Tidak semuanya itu bisa diucapkan dengan bahasa apa itu? Verbal. Ada yang membiarkan dirinya diam dihujat. Ada yang butuh kesabaran untuk dibui orang, dinistakan orang. Tanpa dia punya kemauan untuk membalas. Dan itu dia biarkan. Seiring dengan perjalanan waktu, biarlah orang itu mengambil ibrah dan pelajaran. Ini kalau baca kayak gini nih, kayaknya besok-besok udah kepengen tahajud aja ini. Kalau udah gini nih, aduh ya udah pulang ini langsung duha, langsung puasa, kayaknya berhenti ngajar, kayaknya berhenti ketemu orang. Apalagi jadi tim sukses, nggak bisa, ya nggak bisa. Itu tim sukses itu kan mensucikan yang tidak suci, ya. Iya, ayo ada nggak? Ada. Oh presiden saya jelek, oh presiden saya mensucikan yang tidak suci. Dan orang bodoh lah yang percaya dengan sesuatu yang disucikan padahal tidak suci. Enak, bukan tim sukses. Alhamdulillah tidak pernah punya foto dengan Pak Jokowi, tidak pernah punya foto dengan Pak Kiai Ma'ruf, tidak pernah punya foto dengan Pak Anies, tidak pernah punya foto dengan Pak Ganjar. Jadi enak ngomong. Enak itu majlis ilmu. Tidak dikotori dengan nafsun khafiyah yang ingin syahwat. Luar biasa. Saya itu nggak pernah mau ikut politik.
tapi selalu menikmati hasil politik. Nah, itu yang penting. Ya, saya itu selalu mendukung presiden yang menang. Ya, yang kalah tidak saya dukung. Kenapa? Untuk apa dukung yang kalah gitu? Jadi didukung itu yang menang. Saya tidak pernah kampanye, tidak pernah foto, tidak pernah mendoakan. Tapi begitu menang, yang harus dapat berkat pertama itu Muhammad Faiz. Wah. Itu maunya, kenyataannya yang enggak gitu loh. Tapi itu penting supaya kita itu bersih lah. Hari ini kan Indonesia itu kita nggak pernah doakan Indonesia tulus, nggak pernah. Kita nggak pernah doakan negeri ini jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang ada ya Allah, mudah-mudahan negeri ini berjaya. Tapi presidennya Jokowi. Kenapa? Pendukung Jokowi. Dia doanya nggak pernah tulus. Negeri ini jadi baik. Prabowo, Allahu Akbar. Nggak pernah dia mendoakan ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang baik. Presidennya, kalau negeri ini negeri yang baik, Quran bisa terlihat, hadis Nabi diamalkan, semua orang tunduk. Kalau Presiden Jokowi mau 10 periode pun, saya akan dukung. Kalau itu pada Pak Prabowo, ya Allah jadikan Prabowo itu presiden. Kalau itu pada Pak Anies, jadikan Pak Anies itu presiden. Kalau itu pada Pak Ganjar, jadikan itu Pak Ganjar presiden. Aman, enak, ngaji. Nah gitu ya. Jadi nggak usah jadi tim sukses. Ya. Presidennya nggak sukses, timnya apa lagi? Gitu ya. Timnya apalagi. Mendingan ya tim sukses nggak sukses lah gitu. Nanti kalau dia sukses siapa tahu kita bisa ikut sukses. Tapi kalau dia nggak sukses kita nggak ikut nggak sukses gitu, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah itu penting. Kenapa saya ngomong begitu? Karena sifat yang selanjutnya tadi kayak Nabi siapa? Yang pertama kayak Nabi Ismail, kemudian kayak Nabi Ayub, kemudian kayak Nabi Zakaria, jangan banyak ngomong, ya dibully orang diem. Kenapa? Kan Quran begitu. Wa idza khatabakumul jahiluna qalu salama. Jadi Anda itu kalau mau ngomong mikir-mikir gitu. Mikir gitu loh. Dokter spesialis itu ngomongnya nggak sembarangan loh. Saya pernah nganter Pak Kiai itu. Dokter spesialis paling hebat di Jakarta. Saya kebetulan habis digigit binatang di sini nih. Agak digigit binatang nih. Waduh, muka saya kacau nih. Ya, nggak market friendly lagi nanti muka saya ini. Kacau ini. Saya bilang sama dokter, dok, ini muka saya kok digigit binatang nih jadi gini, gimana dok? Wah nggak bisa Pak Faiz katanya. Saya ini spesialis jantung. Bapak pergi ke spesialis mana itu? Kulit. Itu dokter jantung yang mobilnya mewah, pasiennya ratusan. Nggak mau ngobatin saya itu. Hanya tukang obat di pinggir jalan yang bisa mengobati semua penyakit itu, ya, dokter spesialis itu nggak ngobati. Artinya apa? Jangan bicara kalau tidak sesuai dengan kompetensinya, gitu loh. Kalau saya misalnya Ustaz berhadapan dengan Ibu Sri Mulyani, ya nggak usah perang lah. Disiplin ilmunya berbeda. Tapi Bu Sri Mulyani jangan ngomong tafsir, gitu loh. Ya kalah dengan saya, karena itu bidang saya. Itu hikmahnya kayak Nabi Zakaria. Yang menarik lagi nih, kayak Nabi Yahya. Orang tuh kalau mau bersih hatinya, itu kadang-kadang uzlah. Tahu uzlah? Apa uzlah itu? Menyepi, menjaga jarak itu namanya uzlah. Uzlah itu menjauh sedikit, menenggang dunia. Dia menjauh. Kenapa dia perlu menjauh? Untuk melihat. Ayo saya tanya sama kamu. Ya, orang cantik itu karena apa? Karena jarak. Ayo, kamu punya istri, secantik-cantiknya nempel hidung sama hidung. Kelihatan cantiknya enggak? Kamu punya suami ganteng banget. Terus ciuman, nempel nih bibir sama bibir, hidung sama hidung. Tabrakan gini nih, kelihatan gantengnya enggak suami? Kalau gitu kan enak. Oh, ternyata ganteng dan cantik itu cuma soal jarak. Jadi gitu. Jadi kalau kamu ngelihat istrimu ndak cantik, itu mungkin jarak yang bermasalah gitu. Ambil iya. Kamu kalau punya istri kurang cantik, ambil jarak. Gimana ngambil jaraknya? Istiqomah tiap pagi ke kebun binatang. Lihat monyet, ya kan? Lihat macan. Nanti pulang ke rumah itu jadi cantik. Ini bercanda loh supaya kamu gak ngantuk ya. Itu namanya uzlah. Ya benar kok. Kamu punya suami ganteng banget. Kamu lihat di atas gunung Salak, kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Kenapa? Kejauhan. Jadi hidup itu enggak boleh terlalu dekat dan jangan terlalu jauh.
Itu pesan agama. Anda boleh setuju, bulan depan datang ngaji lagi. Anda tidak suka dengan saya, bulan depan tidak usah ngaji. Selesai urusannya. Nggak usah ribut, nggak usah koreksi saya. Oh, itu nggak benar, nggak apa-apa. Anda kalau nggak benar, saya nggak benar, bikin pengajian lain, selesai sudah urusannya. Nggak usah ribut, ngotori apa ini hati. Tapi itu agama. Uzlah itu intinya itu. Bukan uzlah itu kemudian diem di gua, tahu-tahu mimpi soal ujian dengan jawabannya. Ya nggak kayak gitu. Itu bukan uzlah, itu stres gitu. Ya kan? Mana mau uzlah dulu? Uzlah enggak. Imam Ghazali itu uzlah bertahun-tahun gitu. Keluar pulang bawa apa? Ihya. Kamu uzlah pulang bawa panu. Ya kenapa enggak mandi-mandi di masjid bertahun-tahun? Ya nggak bisa begitu, nggak bisa begitu ya. Uzlah. Ingat ya. Jadi orang ganteng itu akan terlihat ganteng itu karena jarak. Jarak yang wajar. Jarak dalam rentang waktu yang tidak keseringan. Ya, kamu kalau sering melihat orang ganteng, nanti semua repot tuh. Nih kamu kuliah nih misalnya, temenmu 40 orang, itu ganteng semua. Itu kamu sulit cari jodoh nanti. Kenapa? Karena kebanyakan yang ganteng yang kamu lihat. Ya kan? Kamu nggak ada perbandingan. Kenapa? Karena kamu nggak pernah ngambil jarak. Itu pentingnya. Jadi kalau kamu sama apa? Ayam tuh enak. Tapi kalau kamu nggak ngambil jarak, nggak enak. Tanya sama Fadil. Fadil tuh hampir tiap hari ikut saya. Kalau saya diajak makan tuh, saya nanya dia, bukan saya nanya saya. Saya nanya dia, mau makan apa kamu Dil? Gitu. Karena saya udah nggak bisa makan. Bukan nggak bisa makan, mau makan nasi kebuli itu makanan pokok bulan Maulid. Ya kan? Tiap hari saya lihat kebuli itu udah pusing. Semalam tuh di Pademangan, saya tuh dipaksa makan nasi mandi. Makan nasi mandi enak, mandi kambingnya. Tahu nggak yang saya makan apa? Acarnya. Gitu. Saya ngambil nasi, ambil daging. Saya udah tuan rumahnya seneng kan. Saya bilang, saya udah ngambil nasi kan. Nasi ini punya siapa? Ya punya Gus Faiz lah katanya udah diambil. Kalau sudah punya saya, mau saya apain aja boleh kan? Boleh. Saya kasih aja MC. Nih, lo makan. Ini sudah saya waktu apa? Karena saya kebanyakan makan nasi mandi, kebanyakan makan maulid. Maka jadi kiai Ahlus Sunnah NU tuh gemuk-gemuk gitu loh. Karena undangannya itu pakai makan gitu loh. Ya kalau maulid bid'ah, tahlilan bid'ah, kapan makan enaknya gitu loh. Itu bercandanya gitu. Jadi hidup itu ambil jarak. Ambil jarak. Kalau sudah lama nggak makan nasi kebuli, ngelihat kebuli enak nggak? Enak. Saya kalau pulang ke rumah itu sama istri saya cuma bilang ambil kecap, ya, kasih bawang, cabai rawit, telur sama emping. Itu makanan paling enak. Ya emping itu kan nggak bahaya. Kalau setengah piring, ya kalau stoples lumpuh kamu kan gitu. Itu juga ngambil jarak sama emping gitu. Jadi itu filosofi, ya. Filosofi uzlah itu bukan menyepi, tapi mengambil jarak. Ngambil jarak, ya. Kamu bosan sama suamimu, enggak apa-apa, ya. Ambil jarak gitu ya. Nanti kangen lagi, ya kan? Nanti kangen, ambil jarak. Jarak itu penting, ya. Hidup tuh nggak boleh terlalu dekat. Kalau terlalu dekat nggak objektif. Wa ainur ridha an kulli aibin. Bukan kalilatun, jalalatun. Jelalatan aja mata kalau udah benci. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilah. Dia nggak akan melihat. Tapi wa ainus sukhti tubdi al-masawi. Ya. Bukan cuma cinta yang membutakan, benci juga bisa membutakan. Kalau cinta membutakan dari kekurangan orang yang dicintai, maka kebencian itu membutakan dari kebaikan orang yang dia benci. Itu filosofi Nabi Yahya. Uzlah. Jadi udah kesimpulan ngaji hari uzlah itu bagus dan jelek soal jarak. Jadi nanti kamu kalau ketemu suamimu itu suruh ambil jarak. Bang, ambil jarak bang. Kenapa? Abang kelihatan jelek. Begitu ambil jarak mungkin siapa tahu kan. Suaminya berdiri, ada suaminya, ada lemari, ada sapu. Cakep juga suami saya. Kalau dibanding sapu lidi misalnya kan ambil jarak. Kemudian cenderung hidup sederhana kayak Nabi Musa. Nabi Musa itu hidupnya itu apa ya? Bukan ada apanya, apa adanya. Qanaah itu menjadi raja di dunia. Jadi kayak Nabi Musa, ini sudah adzan ya. Kayak Nabi Musa, yang kemudian Nabi Musa itu apa? Hidup itu sederhana. Sederhana itu bukan miskin. Bukan miskin. Sederhana itu bukan miskin. Nggak boleh saya minta ya Allah jadikan saya orang miskin, orang sederhana. Enggak. Sederhana itu hati. Sederhana itu jalan hidup. Hidupnya bisa kaya loh. Bisa kaya. Banyak orang kaya tapi hidupnya sederhana. Banyak orang miskin
hidupnya sok-sokan. Asal makan enak, cekrek. Nah, jadi kamu kalau makan enak masih di Instagram itu tandanya orang susah. Gitu. Kenapa? Kalau orang kaya itu enggak pernah naik kelas bisnis lah, naik first class lah, naik JP, apa JP itu? Jet pribadi, ya. Kemana? Ya. Orang kalau nggak biasa gitu kaget juga. Gus, nanti ke Surabaya naik JP. JP bisa apa? Wah, repot itu. JP itu jet pribadi, nggak foto-foto lagi. Kenapa? Dia sudah biasa kayak gitu. Jadi hidupnya itu bukan berarti miskin, tapi jalan hidupnya. Di kantong dia itu ada 100 juta. Tapi dia ambil secukupnya. Sisanya dia berikan kepada orang lain yang mungkin bisa memanfaatkan itu dengan baik. Yang terakhir, ini sudah tidak perlu seperti Nabi Isa. Ya, supaya bulan depan sudah ngaji hikam. Kayak Nabi Isa. Nabi Isa itu berkelana, suka jalan. Suka jalan itu penting. Ya, kamu sekarang kalau suka jalan, ya mudah-mudahan banyak orang yang suka jalan. Dulu, waktu kita kecil, ngerasa dunia itu kan kampung kita. Begitu kita pergi kaget, oh dunia itu beda ya. Dunia itu begini, adat istiadat beda banget. Kayak Nabi Isa itu, berkelana. Kalau orang berkelana, rajin jalan, itu kemudian nanti arif dan punya pengetahuan yang cukup. Ya, jadi nggak boleh berhenti di Darur Rahman, itu nggak boleh. Darur Rahman itu baik untuk dasarmu 6 tahun. Tapi kamu harus yakin di luar sana ada begitu banyak kebaikan. Bahkan yang mungkin lebih baik dari di sini. Ambil dari setiap yang kamu dapatkan itu kebaikannya. Tinggalkan keburukannya. Kayak Nabi Isa. Yang terakhir, itu harus rendah hati seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pikir ini tidak perlu diterangkan. Kita sudah maulid bertahun-tahun, berpuluh-puluh kali dan beribu-ribu kali. Itu bagaimana sifat tawaduknya Rasulullah. Dan ingat ya, tawadu itu bukan kayak kita gitu loh. Khotib, enggak, jangan saya gitu. Lah, itu belum tentu tawadu. Bisa jadi emang nggak hafal doanya gitu. Bisa jadi gitu. Pimpin tahlil gitu. Jangan saya. Padahal dia nggak bisa doa arwahnya misalnya gitu. Nah, jadi tawadu itu, Nabi itu tawadu. Tawaduknya Rasulullah itu di mana? Bukan cuma yang kita pahami itu. Di Taif itu. Tawaduknya Nabi. Kan Nabi dilemparin itu. Tahu kan? Berdarah kan? Malaikat Jibril datang kan? Bawa 2 staf ahli itu. Ya, staf ahli urusan gunung. Kata Nabi Muhammad, Jibril, siapa nih? Gua gak kenal nih kayaknya. Belum pernah ketemu saya nih. Gak pernah ketemu Nabi Muhammad. Ini malaikat urusan gunung. Mau ngapain? Ngangkat Gunung Salak sama Pangrango. Gue tumpahin tuh sama orang Depok. Gitu kan. Lah, kenapa orang Depok? Langkau dakwah ke Depok diapain? Dihina-hina. Nabi bilang apa? Jangan tawadu. Fa'innahum kaum. Bagaimanapun malaikat Jibril, mereka itu kaum saya. Kalaupun berbeda keyakinan, tapi itu tidak menghilangkan rasa kemanusiaan Nabi. Jadi kalau ada orang bicara persaudaraan itu hanya dibatasi oleh iman, itu kurang dalam ngajinya. Nabi bilang fa'innahum kaum, bukan fa'innahum kufar, fa'innahum kaumi, betul mereka kafir, tapi mereka tetap saudara saya sebangsa dan setanah. Bukan cuma itu, yang saya tuju bukan itu. Fa'innahum kaumi, kata Jibril, tapi mereka itu kafir Muhammad. Kata Nabi, fa'innahum la ya'lamun, mereka nggak tahu. Itu kan secara implisit nyalain dirinya sendiri kan. Mereka nggak tahu. Yang punya tugas ngasih tahu siapa? Nabi. Kalau mereka nggak tahu, ya tugas saya ngasih tahu, bukan bunuh orang. Gitu. Ini orang kadang-kadang ilmunya aneh. Itu orang kafir, bunuh aja. Lo kok dibunuh? Ya kan? Ya kan? Karena mereka nggak macam-macam gitu. Nah, itu yang harus kita hilangkan. Jadi pengajian pagi hari ini belum ngaji serius ya. Ini ngaji bercanda, kangen ya sama ngaji hikam. Alhamdulillah bisa kita mulai lagi. Nanti bulan depan itu juga ada uji keimanan ya. Itu mudah-mudahan ya Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan hadirnya kita ke majelis yang baik ini, langkah kaki yang kita gerakkan ke majelis ini Allah catat sebagai tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua, menjaga anak keturunan kita, menjaga zuriyah kita,
menjaga orang tua kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang yang kita cintai, menjaga orang-orang yang mencintai kita, menjaga orang-orang yang kita masuk ke dalam rumah mereka dan mereka yang masuk ke dalam rumah kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam rahmat, taufik, inayah Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di akhirat kita bersama-sama bertemu dengan ridho Allah di dalam Al-Firdausul A'la. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.